Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Dolphinus Official. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang berjudul The Deep House, film yang dirilis pada tahun 2021, di mana ada pasangan muda dan modern yang pergi ke Prancis untuk menjelajahi rumah bawah air dan berbagi pengalaman mereka yang mereka temukan itu di media sosial. Mengalami perubahan rencana yang serius ketika pasangan itu memasuki interior rumah aneh yang terletak di dasar danau, dan kehadiran mereka berdua membangkitkan semangat gelap yang menghantui rumah itu. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih, yaitu Tina dan Ben, yang sedang berjalan menuju ke sebuah bangunan tua yang dahulunya merupakan sebuah rumah sakit. Mereka melakukan observasi dan mendokumentasikan semua kegiatan mereka hanya untuk sebuah konten. 3 bulan setelahnya, mereka merencanakan sebuah penjelajahan lainnya. Untuk menyelam dan mendokumentasikan penjelajahan mereka terkait keindahan dan kehidupan bawah air, mereka kemudian berhenti di sebuah danau wisata. Saat itu mereka merasa bahwa danau itu tak cukup baik untuk menaikkan popularitas mereka berdua. Lalu ada seorang pria bernama Pierre menawarkan perjalanan rahasia ke sebuah tempat misteri dan keindahan bawah air, dan juga sebuah rumah tua masa lampau yang belum pernah terjamah oleh manusia modern. Demi sebuah pengalaman dan popularitas, mereka menerima tawaran itu. Kemudian mereka mulai perjalanan melewati sebuah wilayah bernama Canterlot yang 50 tahun lalu mengalami bencana banjir dahsyat yang mengakibatkan desa di wilayah itu terendam hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas. Untuk mencapai danau yang dimaksud, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga tiba di sana, karena cuma itu saja jalan satu-satunya jika menuju ke danau itu. Tidak patah semangat dan lagi-lagi demi sebuah popularitas mereka berdua terus berjalan mendaki gunung hingga pada akhirnya mereka tiba di danau itu. Kemudian mempersiapkan peralatan selam dan juga kamera dokumentasi, mereka memulai penjelajahan. Melihat kehidupan di bawah air, juga mendapati sebuah mobil yang membuktikan bahwa pernah ada kehidupan di sana sebelum air menenggelamkan desa itu. Melanjutkan penjelajahan, mereka menemukan sebuah tangga yang menuju ke sebuah gerbang bangunan tua pada kedalaman 30 meter. Selama berenang menuju ke bangunan itu, mereka merasa keanehan ketika menyadari bahwa tak ada ikan yang berenang di sana di area bangunan tersebut. Dengan pintu baja yang tergembok, mereka mencari jalan lain hingga akhirnya mereka bisa masuk ke dalam rumah misterius itu. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai menjelajahi rumah itu. Rumah mewah, lengkap dengan perobotan dan juga foto-foto yang membuat rumah itu seperti hidup di bawah air. Memasuki setiap ruangan yang ada, mereka mulai merasakan keanehan ketika Tina mendengar suara misterius dan juga Ben yang melihat sebuah bayangan seseorang di dalam kelambu ranjang tidur. Dan tiba-tiba saja terjadi gangguan pada kamera mereka hingga Ben merestart kamera, kemudian mereka melanjutkan penjelajahan. Di sebuah pintu, mereka melihat gorisan tangan seperti seseorang pernah terjebak di dalam ruangan itu. Tiba-tiba saja terdengar suara piano yang mengejutkan mereka berdua. Di sini, Tina mulai merasa ketakutan, namun Ben berusaha untuk selalu menenangkannya. Memiliki keberanian yang sangat tinggi, mereka memaksa diri untuk melanjutkan penjelajahan. Hingga tibalah mereka di ruangan yang paling terakhir di gedung itu, yang merupakan sebuah dapur rumah itu. Di sana mereka mendapati patung Yesus. Kemudian mereka menyadari bahwa ada sebuah pintu di belakangnya, yang ternyata pintu itu menuju ke sebuah ruang bawah tanah. Namun karena air yang sangat keruh di ruangan itu membuat pandangan mereka terganggu.
Menemukan banyak gulungan film, mereka berpikir mungkin pemilik rumah sering melakukan syuting film. Yang mengejutkan dan kemudian akan menjadi petaka buat mereka adalah ketika mereka melihat ke samping yang dimana terdapat dua mayat terikat dan menggunakan topeng penyiksaan abad pertengahan. Dengan tangan dan kaki yang dirantai besi, penampakan itu membuat mereka sangat ketakutan. Namun karena sebuah konten yang menarik saat itu, lagi-lagi demi sebuah popularitas, mereka memutuskan untuk merekam kejadian itu. Mencari jawaban atas misteri yang mana kemudian tepat di bawah mayat, mereka menemukan sebuah pentagram yang menandakan bahwa di rumah itu dulunya sering digunakan untuk sebuah ritual sesaat. Yang mengherankan mereka adalah ketika menyadari bahwa kedua mayat itu dengan keadaan tubuh yang utuh dan tak membusuk. Hal itu bisa saja disebabkan oleh ritual atau juga kandungan mineral berbeda yang terkandung pada air di rumah itu sehingga membuat ikan ataupun hewan air lainnya tak mau berenang di sana. Tiba-tiba suara pintu mengalihkan perhatian mereka. Dengan ketakutan mereka pergi dari ruangan, berenang menuju pintu keluar tepat di mana mereka masuk ke dalam rumah itu. Kini tibalah mereka di pintu keluar. Ketika membuka pintu, mereka dikejutkan dengan fakta bahwa pintu itu ternyata telah terlapis bata, sehingga mereka harus mencari jalan lain untuk keluar dari rumah itu. Saat itu, Tina melihat seseorang di belakang Ben yang bergerak menuju ke arah mereka, namun tiba-tiba menghilang ketika Ben melihat ke belakang. Kejadian itu membuat Tina semakin ketakutan, lalu Ben memutuskan untuk membawanya kembali ke bawah. Mencoba untuk keluar dari jendela, secara tidak sengaja mereka melihat seekor ikan yang berenang, yang berarti ada jalan keluar dari sana. Mereka berdua lalu mengikuti ke arah ikan itu yang ternyata berenang ke arah dapur, tempat di mana mereka menemukan dua mayat yang dirantai sebelumnya. Kembali ke sana, Tina dikejutkan dengan hilangnya dua mayat tersebut yang kemudian diserang oleh sesuatu sehingga membuat kakinya terluka. Ben datang menenangkannya yang ternyata saat itu Tina mengalami halusinasi, namun luka di kakinya adalah nyata. Kemudian Ben membuka topeng mayat tersebut dan mengetahui bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Suasana pada saat itu semakin mencekam ketika mereka melihat bahwa mata kedua mayat terbuka. Kemudian mayat itu bergerak. Mereka yang ketakutan segera pergi dari tempat itu. Dengan kedua mayat yang bergerak mengikuti mereka, dengan cepatnya mereka lalu menutupi pintu. Mendapati cerobong asap, mereka mencoba untuk keluar dari sana. Saat sudah sampai di tengah, tiba-tiba bebatuan cerobong longsor yang membawa mereka kembali ke bawah dan terjatuh di tempat yang terpisah. Ben berenang menuju ke kamar. Di sana, ia mendapati foto anggota keluarga pemilik dari rumah itu, yang juga terdapat foto Pierre di sana, yang ternyata Pierre adalah putra dari Monchan Mac dan Sarah hanyalah merupakan pemilik rumah tersebut. Tak lama kemudian pintu terbuka saat mayat Sarah masuk ke dalam kamar. Ben segera bersembunyi di bawah ranjang. Di tempat yang berbeda, Tina berusaha untuk mencari Ben. Tina terus memanggil namun tak ada jawaban dari Ben. Secara tiba-tiba mayat Monchan Mac muncul di sana, bergerak mendekati Tina yang berusaha untuk menjauhinya. Di dalam kamar, Ben berusaha untuk keluar dari sana. Namun tiba-tiba mayat Sarah sudah berada di depannya. Tina terus bergerak hingga kemudian masuk ke dalam kamar dan menemukan Ben. Namun dengan tingkah yang aneh, saat itu diketahui Ben sedang kesurupan. Namun Tina tidak menyadari. Kemudian Ben membawa Tina kembali ke ruang bawah tanah, memasuki sebuah ruang pribadi dengan sebuah layar yang menyala memperlihatkan kejadian yang sebenarnya terjadi di rumah itu.
Dari video itu diketahui bahwa pemilik rumah Mountain Mac bersama Pierre menculik anak-anak tetangga, merekam semua kejadian penyiksaan kemudian mengorbankan mereka untuk sebuah ritual sesaat. Sehingga kemudian penduduk setempat mengetahui perbuatan mereka, lalu datang untuk membalaskan dendam anak-anak mereka yang meninggal. Di hari itu Pierre berhasil kabur, namun Sarah dan Mountain Mac tertangkap dan dibunuh kemudian dirantai di ruang bawah tanah. Ben merayu Tina untuk bertahan dan tak mencoba keluar dari sana. Namun Tina yang tak ingin mati lalu mencoba pergi dari sana. Ben yang kesurupan menahan Tina hingga Tina menghujamkan sebuah pisau yang kemudian membuat Ben tersadar. Namun tak lama kemudian dari itu, Matt Mountain Mac datang dan membunuh Ben. Tina berusaha untuk melepaskan diri, kemudian bergegas pergi dari sana dengan tabung oksigen yang telah habis. Menemukan sebuah lorong, Tina berhasil keluar dari rumah itu dan berusaha naik ke permukaan yang berjarak 30 meter dari dasar air. Cahaya matahari sudah terlihat dari balik air yang menandakan bahwa Tina hampir sampai di permukaan. Namun sayangnya Tina kehabisan nafas yang membuatnya lemah, kemudian pingsan di dalam air, lalu tenggelam ke dasar danau dan tak pernah lagi muncul ke permukaan. Sejak saat itu Tina dinyatakan tewas dan film pun berakhir. Dari Tina dan Ben kita belajar untuk mencari sesuatu yang pasti. Jangan hanya karena sebuah popularitas kamu melakukan hal-hal yang melewati takdirmu. Jangan sampai popularitasmu naik di saat kamu sudah tiada, karena sering terjadi seperti itu. Maka tetaplah bahagia dan syukuri apa yang kamu miliki sekarang. Mungkin itu akan jauh lebih baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang membuat kalian terluka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.